semuanya, selamat malam. Pines Wartana, Noti Juno, Budi Kaiing, Jonas Dharma, Ivonen, Eli Handoko, Olivia Gugu 32, Wibisono, Yutan 212, Syamendra, Aling Karina, Budiwe, Jonathan Pesona Uang Kamu join. Oke, teman-teman follow juga Instagram Uang Kamu ya, buat teman-teman belajar tentang finansial ya. Jadi lebih ke edukasi yang lebih general tentang finansial. Tuh masih satu grup dengan kita, satu grup dengan Mtrade. Oke teman-teman, aku Starlight 38. Halo, selamat malam. Aku langsung aja mulai ya dari IHSG. Hari ini tanggal 14 September, hari Rabu. Kedengeran nggak di luar ada suara musik-musik gitu, agak berisik. Semoga nggak mengganggu. Hari ini IHSG merah tapi sahamnya hijau. Masa sih IHSG merah ya? Di aku IHSG-nya hijau sih. Ya. Memang dia lucu. Ini 0, minus 0,55% di sini ya. Dibandingkan kemarin kan memang lebih rendah. Tapi candlenya hijau. Ya, candlenya hijau di sini. Suara nggak ada. By Kokitswear. Suara nggak ada, masa sih? Terus putus ya. Aku ganti wifi sebentar ya, jangan kemana-mana. Oke, udah lancar belum? Aku udah ganti wifi nih. Oke ya. Ya aku ulang lagi ya, IHSG-nya hari ini tuh lucu, dia tuh minus 0,55% tapi candlenya hijau. Jadi sempat memang dibuka gap down, terus kemudian dia berfluktuasi lumayan volatile, terus sore hari ditutup hijau meskipun lebih rendah daripada yang kemarin gitu, lebih rendah daripada closingan kemarin. Nah apa sih sebenarnya yang bikin IHSG terkoreksi hari ini? Ini merespon apa yang terjadi di US sana tentang inflasi. Sebenarnya kalau dibilang inflasi agak-agak turun dibandingkan dengan periode sebelumnya gitu, cuman memang lebih buruk daripada ekspektasi, jadi nggak sebagus ekspektasi inflasinya. Nah kemudian untuk inflasi inti justru malah angkanya naik, dan itu yang lebih diperhatikan oleh investor gitu. Jadi ya anyway, itu yang bikin marketnya terkoreksi teman-teman. Meskipun marketnya terkoreksi, Arto turun 4,66%, kemudian Bukalapak turun 2%, GoTo 1,45%, dan BMRI turun 1,59%. Ada beberapa saham yang lain yang aktif, dan hari ini market value-nya tuh keren banget guys. Tahu nggak market value-nya biasa kalau maksimal tuh cuma 15-16 triliun. Sekarang market value-nya itu sekitar hari ini tuh sekitaran 19,2 triliun rupiah, which is gede banget. Dan kalau kita perhatikan hari ini asing itu cuma net buy sekitaran 36,31 miliar di pasar reguler gitu. Jadi net buy di saham BCA 173,9 miliar, Bank Mandiri 109,9 miliar, Bank Rakyat Indonesia 50,3 miliar, Adaro 49,1 miliar, dan AMRT 25,2 miliar gitu ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman perhatikan di sini memang asing masih ada net buy saham-saham perbankan besar dan juga saham komoditas. Adaro termasuk juga ini ada satu saham AMRT ya, Alfamart gitu diakumulasi. Kita akan review ya, untuk beberapa saham yang lain juga
yang hari ini aktif adalah Metals, terus grup Panin, dan ada saham-saham yang lain kayak ADMR, Akra, Jasa Marga, dan SMBR. Terus teman-teman jangan lupakan juga untuk sektor-sektor yang 5-6 sektor yang kita sering bahas itu masih di area-area stage 1 dan masih akan ada potensi. Contohnya sektor properti, konstruksi, retail, kemudian ada semen, CPO, terus apa lagi ya? Jadi lupa, pulp and paper. Ya, pulp and paper and poultry gitu. Oke, aku coba bahas dari apa ya, blue chip bahas nggak? Masih dibahas ya. Nah ini BCA-nya tadi sempat bukanya turun juga kayak gap down dikit gitu. Sebenarnya nggak gap down sih kalau dari ekornya, sempat naik tinggi dan closingnya lebih rendah daripada kemarin. Jadi kayak chart IHSG dia melemah 0,29%, tapi candlenya warnanya adalah hijau ya, jadi warnanya hijau gitu. Terus teman-teman, selain itu kita akan lihat untuk saham BMRI yang juga udah ketinggian banget, wait and see dulu aja, jangan masuk dulu. BRI-nya ini sempat turun tapi ditutup hijau tapi ini 0,00% kalau dibandingin dengan kemarin. Jadi BRI sendiri dalam jangka pendek dia bisa sampai ke 4670. Nah teman-teman, kalau aku ngelihat market di akhir bulan September ini gimana, dan di Oktober nanti market masih bisa akan mengalami koreksi. Jadi inflasi di Amerika untuk inflasi intinya juga masih belum terkendali, jadi suku bunga tuh bisa naik lebih agresif daripada yang dibayangkan oleh investor saat ini gitu. Nah, kita mengantisipasi bulan Oktober kalau misalkan ada koreksi, kita akan manfaatkan buat masuk ke saham perbankan besar pastinya gitu. Danilim 88 nanya IHSG kok bertolak belakang atau anomali mungkin ya dengan pasar Amerika. Tambah ke sini kok semakin bertolak belakang. Sebenarnya nggak bertolak belakang, tadi juga sempat turun, opening tuh gap down ketika market buka, cuman tutupnya ditutup naik gitu ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan, kenapa penyebabnya? Salah satunya adalah karena perekonomian di Indonesia dalam fase early recovery. Beda dengan perekonomian di Amerika dan juga di China yang mereka udah recovery duluan dan udah kepanasan perekonomiannya, inflasinya udah jauh lebih tinggi, dan Indonesia baru recover. Jadi kalau teman-teman perhatikan, Indonesia recover pasca COVID-19 itu kan beda ya, baru belakangan ini baru endemi gitu, sedangkan di Amerika dan di China itu udah duluan. Oke. Yosua 88 yuk koreksi yuk. Tony Leono ya bertolak belakang. Kentio disclaimer, oh ya teman-teman, Instagram live malam hari ini sifatnya edukasi ya, jadi jangan langsung semuanya kayak oh ada yang menarik langsung dibeli atau apa, tetap dipertimbangkan karena semuanya tetap ada resiko. Mutiara Watirianita, BRI boleh masuk nggak? Kayaknya bisa dapat diskon lagi deh ya, bisa dapat diskon lagi, sabar-sabar tunggu dulu aja. Atau Neo 95cc, BCA BMRI sell atau hold? Untuk swing trader bisa sell, tapi ya you know me, aku personally akan hold untuk dua saham itu gitu, terutama kalau punya modal bawah ya. Kalau punya modal atas ya mau profit taking dulu, beli lagi di bawah bisa dapat harga lebih murah gitu. Crescens TXZB, saham Big Bang sudah pegang 2 tahun, galau mau hold atau jual. 2 tahun gitu loh, hold lah, hold keras lah, itu mah nggak usah diliatin lagi, nggak usah kebanyakan liatin lagi ya, atau pindahin sahamnya ke sekuritas yang teman-teman jarang pakai gitu. Kata Crescent TXCB ini dia udah hold lama banget. Not putus TradingView dan yang di sekuritas sama aplikasi langsung buka, langsung suka beda bentuk candle dan warna. Pakai yang mana? Pakai yang TradingView 24 jam atau yang di Mtrade. Yang di Mtrade dia aman ya, dia aman. Oke, terus aku mau bahas dulu untuk ya, ini Rehan ST bilang Amerika tahun lalu indeksnya udah recover. Benar. Indonesia juga kok 2020 tuh udah recover indeksnya. Kalau bicara tentang indeks, Indonesia juga udah recover, tapi perekonomiannya yang belum. Ya siapa nih? Ya si Mioma, kalau BRI udah minus 3%, baiknya di CL atau di hold. Aku kasih tahu ya, jangka pendek masih bisa turun lagi. Tapi untuk jangka panjang, kalau buat cuman nge-cover rugi yang 3% itu tadi, bahkan lebih,
bisa banget gitu. Jadi terserah kamu tahan nggak jangka pendek kena fluktuasi gitu. Kalau teman-teman tanya aku sih, aku ya itu tadi BRI BCA tuh aku nggak jual-jual gitu ya, aku nggak tiktokin. Tapi ini nggak bisa dijadiin patokan untuk semua orang. Kenapa? Karena kalau teman-teman yang masih pemula banget di saham, justru kalau mau trading ya latihannya pakai saham-saham kayak gini dulu. Kenapa? Karena bahaya kalau teman-teman yang baru pemula di saham terus latihannya pakai saham second liner, third liner, tiba-tiba auto reject atas, habis itu ARB turun terus nyangkut gitu. Itu kayak di market gak ada ampun, saham ini juga harganya balik naik itu akan lama sekali atau bahkan mungkin gak balik naik gitu. Cuman kalau teman-teman yang masih pemula latihan trading ya latihannya di saham-saham kayak gini dulu nggak apa-apa gitu. Istilah kata kalau kamu telat cut loss atau nyangkut masih dimaafkan lah, tapi jangan dijadikan kebiasaan juga ya. Oke, ada dangdutan di luar, kedengeran nggak? Rerahar, kertasnya udah nggak enteng nih Miss, tenang aja, sabar-sabar dong. Semua kan pasti ada rotasi sektoralnya, ada gilirannya. Aku mau bahas metals dulu sebelum aku bahas pertanyaan dari Instagram dan juga dari menu tanya saham. Yang ini lumayan banyak sih, aku akan nyicil bahas tiap hari, mulai aku cicil bahas ya teman-teman ya. Oke, teman-teman. Ya, aku akan mulai dari metalsnya tuh dari Harum. Ya, dari Harum ya. Harum ini resistennya di angka 2020, sekitaran 2020 sampai 2025. Dan tadi M-Trade udah profit taking untuk jangka pendeknya 9 sampai 10%, tapi jangka menengahnya kita masih ngehold. Jangka menengah kita masih ngehold ya. Jadi jangka pendek amanin cuan. Kalau masih hold pun juga nggak apa-apa kok, sekitaran 2025 mungkin baru akan ketahan dikit gitu. Teman-teman bisa profit taking jangka pendek, tapi jangka menengahnya kita masih hold dengan asumsi jangka menengah tuh modal bawah, modalnya di 1805 ke bawah. Ojo dibanding-banding ke di luar dangdutan kok malah aku ngantuk ya. Oke, kemudian selain Harum, aku mau review saham yang lainnya, Antam. Aduh, seremnya ada Yorka. Can I take your money? Oh no, don't take my money. Oke, Antam guys, ini jangka pendeknya juga tadi kita sempat profit taking dulu. Kenapa? Karena openingnya sempat turun juga ya. Openingnya tuh gap down dan ditutup naik. Ini candle-nya tuh aneh banget. Ini ada bullish engulfing. Bullish engulfing tuh biasanya munculnya di bawah. Bullish engulfing tuh candle kecil memeluk candle besar yang di depannya dan pas di tengah-tengah. Biasanya munculnya di bawah. Kalau dia munculnya di bawah atau bekas jatuh gitu, itu dia tanda reversal naik. Tapi ini tanda apa ya? Ya tanda dia bertahan aja sih gitu. Jadi Antam masih ada upside sampai sekitaran 2240. Untuk jangka pendek tadi kita amanin cuan dulu karena sempat gap down. Sedangkan jangka menengah ada nggak ya? Let me check ya. M-Trade dia punya nggak Antam untuk jangka menengah? Antam masih bisa masuk nggak buat jangka menengah? Ada yang nanya. Kayaknya nggak deh. Ciaman udah agak-agak tinggi nih. Udah agak tinggi. Jalan depan ditutup nggak tahu, udah nggak keluar lagi. Kedengeran ya? Oke. Aku mau bahas grup Panin ya guys. Sebelum nanti next aku akan bahas ADMR, Akra, Jasa Marga dan SMBR yang juga menarik. Kita ke PNL Live dulu guys. Ya, abis ini aku jawab pertanyaan dari beberapa temen, dari DM, dari menu tanya saham dan tanya saham di M-Trade, dan juga dari ini, dari live ya. Oke, ini PNLF. Dia balik lagi ke masa sideways-nya, panjangnya untuk PNLF ini.
support 382. Oke. Ya, jadi dia balik lagi ke masa sideways-nya. Ada potensi menuju ke level resisten 448 ya untuk PNLF. Oke, terus masih sideways aja, hati-hati saham ini agak-agak tinggi resikonya. Lebih trennya lebih bagus PNIN karena PNIN tadi breakout dan masih bakalan bisa naik lagi. Terus the sky is the only limit buat PNIN karena nggak ada resisten lagi. Resistennya kita coba tarik dari channeling line. Dari channeling line di sini. Nah, ini di area 1390 atau 1400-an. Terus ada yang penasaran dengan PNBN? PNBN sama PNIN bagus mana chartnya? Bagusan PNIN. Dari semua ini chartnya paling bagus PNIN, tapi kita belum lihat PNBS ya gitu. Nah, ini untuk PNBN dia resistennya deket sih, udah deket resisten banget. Tapi kalau PNIN itu the sky is the only limit karena dia udah break all time high gitu ya. Dan ini PNBN aku coba gambar satu resisten juga dari ini buat yang trading jangka pendek ya. Dan bahkan kadang kalau udah break all time high gini kita nggak pakai resisten lagi, kita pakainya tuh candle reversal. Candle reversal tuh contohnya kayak gimana? Contohnya gini, ini candlenya gede, terus semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil. Nah, ini tiba-tiba keluar merah. Ini candle reversal. Kita jual di sini, padahal di sini waktu itu juga nggak nemu resisten apa-apa. Jadi profit taking untuk swing trader tuh nggak harus melulu pakai resisten. Justru malah kita ngelihatnya secara real time pakai candle gitu. Oke, terus sekarang kita akan lihat PNBS. Bentar ya, nih keluarga Dudikov nanya PNBS. Di antara semua keluarga grup Panin itu, saham-saham grup Panin, yang paling laggard saham PNBS. Yang paling laggard ini saham PNBS, yang paling cepat itu ada PNIN. Trennya paling oke. Jadi kalau untuk PNBS, dia jangka pendeknya bisa sampai ke 81, bisa juga sampai ke level 90. Teman-teman mesti pasang automatic sell sih ya kalau untuk saham-saham yang liar banget gini, karena dia bisa naik tiba-tiba turunnya cepat banget kayak ini 2 hari naik ya, ini ekornya tinggi artinya dia cepat naik cepat turunnya. Jadi kalau misalkan kamu punya di harga-harga sekarang, kamu tuh boleh pasang profit taking sekitar 81 sampai 83, ini kena 3 hari di sini. Untuk saham-saham yang volatile boleh pasang automatic order atau profit taking senyamannya, cuannya seberapa gitu. Mungkin teman-teman kalau nggak sampai angka 81 pun nggak apa-apa, dekat-dekat situ 79 80 kamu profit taking di situ juga nggak apa-apa kalau merasa cuannya udah cukup ya. Jadi tapi di atas ada resisten lagi, gimana dong kalau ternyata dia naik? Ya cukupkanlah dirimu dengan cuan yang kamu dapat, atau jual dulu sekitaran 80 separuh dan di atas separuh. Kenapa? Karena kalau untuk kalau untuk scalping ini teman-teman kalau nggak pakai automatic order ini agak-agak ribet ya teman-teman, jadi mesti mantau terus, nggak bisa beraktivitas gitu. Tapi ada bagus ada nggak bagusnya kalau teman-teman pasang automatic order. Kalau pasang automatic order jumlah sahamnya dikit tuh nggak apa-apa gitu. Tapi kalau kamu belinya banyak banget itu nanti jadi ketahuan apa ya pihak yang lain, dalam tanda kutip bisa dikerjain kalau misalkan ada pihak yang nggak suka gitu. Oh ini dia rencana jualan di sini nih, maka dari itu Mtrade tuh nggak pernah yang namanya jualan dikasih tahu di awal pas beli langsung pasang harga jual berapa, kita nggak pernah. Alasan lainnya adalah karena kita mau ngikutin trend market, benar-benar ngikutin. Jadi kalau misalkan kena resisten pun dia breakout ya kita masih hold, kira-kira kayak gitu teman-teman. Oke sebentar ya, aku akan lanjut lagi. Hari ini tanggal berapa ya? 13, 14. Oke. Sebentar ya guys. Oke. Terus aku mau bahas Lendiwina bentar ya. Aku mau bahas dulu saham yang lain. Aku mau bahas Akra, ADMR, Jasa Marga, SMBR.
Tapi sebelumnya aku mau jawabin beberapa pertanyaan dulu. Ya, ini pertanyaan dari Derafa 97. Dia mau nanya sekalian curhat. Dia bilang, hari ini lagi galau karena dia punya saham ABC, ya, aku nggak usah sebut, masih lanjut menguat, sedangkan saya sudah profit taking karena memang sudah sesuai dengan trading plan di awal. Tapi kok merasa kurang perform ya, padahal masih bisa rally. Takutnya kalau di hold jatuhnya greedy juga gitu. Gimana tipsnya biar tidak merasa bersalah ketika take profit tapi masih lanjut rally, kata Derafa 97. Oke, beberapa di antara kita udah take profit, jualan, terus sahamnya naik lagi, dan dia ngerasa kayak aduh gimana ya, sayang banget gitu sahamnya masih naik atau masih rally. Oke, tips yang pertama adalah dari aku secara teknis atau secara teknikal, selain untuk saham-saham yang sangat volatile, nggak usah ditarget, terutama untuk saham jangka menengah tuh nggak usah ditarget. Jadi kita nge-flow, ngikutin market. Tapi aku sibuk nih, dan aku ngerasa bahwa kalau aku udah dapat cuan 10% dari saham tuh udah enak banget. Makanya aku set jualan, pokoknya begitu cuan 10%, di angka itu aku jualan. Ada orang yang tradingnya seperti itu. Boleh nggak? Boleh dong, kenapa enggak? Nah, kalau udah kayak gitu, teman-teman mesti ngerti konsekuensinya. Kalau misalkan ternyata dia naik lagi, ya mesti let go. Kalau misalkan dia turun, ya mungkin teman-teman seneng. Tapi kalau misalkan dia naik lagi, mesti let go. Seperti yang saya bilang, trading itu nggak bisa benar-benar kita sempurna dapat di bawah banget, gocap gitu. Terus nanti jualannya di atas banget, di atas banget, itu pun di atas masih ada atas lagi loh. Di atas puncak masih ada puncak lagi kalau dia uptrend. Jadi intinya sebenarnya supaya tidak merasa bersalah ketika take profit tapi masih lanjut rally adalah mindset yang sering saya bilang, yaitu mencukupkan diri. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu, cukupkan dirimu dengan apa yang kamu dapat. Ya, jadi nggak usah sampai harus ngoyo, harus begini, harus begitu. Ini yang perlu dibenerin di dalam kepala tuh kayak mindset harus sih sebenarnya. Dalam hidup ini tidak ada yang harus, karena kita punya pilihan. Harus cuan, nggak harus cuan kok. Kita punya pilihan untuk take profit dan menikmati cuan kita, atau kita punya pilihan untuk ngehold, dan kalau ada retracement nggak nyesel juga. Semua ada konsekuensinya, tinggal mana yang dipilih konsekuensinya. Oke? Oke, bentar ya guys. Kecil 5.000, cukupkan diriku dengan. Violika Feni bilang kalau udah dijual udah jangan dilihat lagi sahamnya. Kalau masih pemula kadang masih ngelihat sahamnya sih. Dulu aku juga masih pemula, juga masih gitu banget, dan itu wajar kok, itu manusiawi, namanya juga masih belajar gitu. Biasanya usia juga mempengaruhi. Anak-anak muda usia 20-an, dulu kan aku masih di market tuh masih usia 20-an sekian-sekian gitu ya. Dan itu kan masih semangat menggebu-gebu juga gitu. Begitu orang udah semakin berusia, udah semakin matang tuh, mulai 30 plus lah, 35 plus tuh udah mulai merasakan asam dan garam, nggak sotoy, nggak sok-sokan lagi, karena udah ngerasain kalau bisnis, udah ngerasain cuan, udah ngerasain naik, udah ngerasain turunnya gimana juga, udah banyak lah. Jadi biasanya di investasi juga akan lebih bijak, kira-kira kayak gitu. Safira Ella bilang mindsetnya tidak ada trading yang salah selama masih cuan. Kalau kamu rugi pun belum tentu kamu salah, karena itu proses belajar ya. Oke, aku akan lanjut bahas saham yang lainnya. Jadi aku seling-seling dengan bahas pertanyaan. Hari ini aku suka banget dengan patternnya dari saham ADMR, Adaro Minerals. Ya, ini Adaro Minerals. Oke, jadi teman-teman perhatikan di sini. Adaro Minerals ini, teman-teman, tadi yang trade ada sempat beli.
kita kayaknya bakalan besok mau remind lagi kalau misalkan dia ada koreksi. Untuk jangka menengahnya masih bisa masuk sih. Untuk jangka pendeknya memang tadi toleransi belinya tuh sekitaran 1870, tapi untuk jangka menengah kita akan besok remind lagi kalau ada kesempatan lagi. Jadi patternnya menarik banget nih, dia baru mau breakout dari masa sideways panjang. Sideways panjangnya di bawah ya, di bawah ini, jadi menarik banget. Dia ada zigzag di sini bisa ke 2130 dan ke 2455 dan seterusnya. Kalau ngelihat pattern sebelumnya kan menarik ya. Dulu saya bilang jangan beli di atas, ada pattern head and shoulders dan lain sebagainya. Nah ini udah kebalik nih, patternnya udah mulai belok ke atas gitu. Oke. Mustolih M, sejak ikut IG Live misalnya jadi lebih tenang, gak liar lagi. Lucu, nice. 8520 2012 bilang berusaha tidak rakus, kadang rakus itu merugikan. Rakus itu selalu merugikan, bukan kadang. Karena terburu-buru, rakus, orang yang terburu-buru akan mengambil keputusan yang salah. Udah, itu pengalaman hidupku juga, bukan cuma di saham. Oke. Kuang Chen nanya kalau Miss sendiri masih bisa mengalami nggak habis dijual sahamnya naik? Iya dong, masih bisa gitu dong. Emangnya aku yang gerakin harga saham gitu bisa tahu 100% pergerakan harga saham? Enggak kan. Kadang-kadang masih bisa terjadi seperti itu, dan ya rasanya ya udah biasa aja. Nggak gimana-gimana gitu ya. Dex dan X Rally dibilang pasar saham adalah tempat penyesalan. Menyesal jual terlalu cepat karena sahamnya masih naik, menyesal karena jual terlambat karena harga sudah turun dari pucuk, menyesal karena beli terlalu cepat karena harga masih apa itu, kasihan banget sih. Biar gak menyesal kayak gitu terus, mulai dari uang kecil dan manage ekspektasinya aja ya. Ini kayak orang hidup guys, aku barusan ngobrol dengan beberapa orang temen ya. Satu teman tuh kayak dia tuh lempeng aja hidupnya, kayak happy, terus satu teman lagi tuh kayak hidupnya tuh susah, terus dibawa susah terus aku tanyain hidup tuh buat apa sih, terus aku bilang cerita hidup tuh begini, dia bilang aduh ini tuh susah. Jadi semua ada di kepala kita, masalah tuh bukan ada di luar, masalah tuh ada di kepala kita. Gimana kita memandang hidup ini, itulah yang terjadi. Oke. Yang penting bisa live Senin sampai Jumat bisa bersyukur. Wah ini kok keluar kata-kata bijak semuanya ya. Aku bahas saham dulu deh sebelum aku lanjutin lagi ya bahas komen-komen kalian yang malam hari ini kalian bijak semua gitu, menarik semua. Oke. Jasa Marga. Iya, semuanya jadi keluar kata-kata bijak semua. Ya, ntar aku bahas ya. Jasa Marga menarik karena dia baru aja mantul dari downtrendnya dan dia kayaknya bakalan berpotensi untuk sideways. Jadi berpotensi untuk sideways dulu gitu. Dan hari ini M-Trade ada masuk untuk jangka pendek dan menengah. Jangka pendek kemungkinan sampai 3690 sampai 37-an, bahkan sampai 39, tapi 37 tough. Ada MA 200 di sini. Sedangkan jangka menengahnya ya udah beli simpen. Kalau misalkan dia turun sampai ke 3310, malah kesempatan masuk lagi buat jangka menengahnya gitu ya. Jonathan Pesona, kalau main saham harusnya minimal cuan berapa? Saham itu kita kayak orang surfing ngikutin ombak di laut, kayak orang dancing ngikutin musik dan nggak bisa ditarget. Jadi kita ngikutin tren market gimana. Kalau tren marketnya lagi bagus ya kita akan cuan banyak. Sedangkan kalau tren marketnya lagi nggak bagus, kita juga bisa menerima ya, bisa menerima bahwa ya hasilnya nggak banyak atau mungkin kadang ada minus dikit dan nggak perlu disesali. Wah tahu gitu aku taruh di deposito aja atau di tabungan aja daripada minus. Ada benernya sebagian memang perlu ditaruh di tabungan, deposito, obligasi atau instrumen lain. Tapi kamu nggak bisa ngukur return saham tuh kayak sekarang rugi terus jadi jelek, terus kalau pas untung jadi ngecap oh saham tuh gampang selalu untung. Jadi mesti di neto kan dalam setahun, 2 tahun, 3 tahun tuh mesti neto terus.
Oke, aku akan lanjut untuk bahas saham yang berikutnya, yaitu SMBR. Siapa nih pada punya SMBR? Habis Jasa Marga mau kemana? Ada yang dance with cut loss katanya. SMBR. Cakep. Udahlah, yang beli kemarin-kemarin udah dibahas terus. SMBR-nya ya jangka menengah hold aja. Mtrade udah jangka pendek sempat jual, terus kalau jangka menengah kita masih hold terus. Jadi yang nggak mau tiktok ikutin jangka menengahnya Mtrade aja. Ini jangka pendek baru buy lagi. Jadi ya anyway, aku SMBR termasuk holder. Bisa sampai paling nggak minimal ke 600 lah baru profit taking atau lebih gitu ya. Jadi nanti lihat sikon juga. Aku sih rencananya kalau trennya belum patah sampai Desember ya mungkin baru akan profit taking. Tapi aku nggak pernah target juga kayak harus Desember. Kalau tiba-tiba trennya patah atau dia breakdown dari 492 gitu ya, profit taking aja atau cut loss gitu. Semakin emosinya netral di saham semakin bagus. Oke, Akra tadi udah bahas belum ya? Akra udah belum ya? Akra cakep loh guys. Akra ini kita sempat ada mention beberapa hari kemarin ya, di watch gitu pas dia sideways. Hari ini dia breakout dan breakoutnya cakep banget. Dia bisa menuju sampai 1530 sampai 1600-an. Bisa sampai di sini nih. Jadi hold aja yang punya Akra. Ya, anyway, kalau misalkan breakdown dari 1200 baru batasi risiko. M Fatur, terima kasih akranya ya Ci Ellen dan tim Mtrade. Thank you teman-teman, thank you tim Mtrade. Aku mau jawab pertanyaan dari Emrico Z, udah dipin dari tadi nggak dijawab-jawab. Miss, kalau nyangkut di saham second liner apakah boleh averaging down? Apa saatnya averaging down? Averaging down, mungkin lebih tepatnya dollar cost averaging atau beli saham secara bertahap dan konsisten dengan strategi nabung saham. Itu bukan masalah di saham second liner atau saham apa, mesti ngelihat fundamentalnya dulu. Kalau cuman pertimbangannya karena saham itu turun, jangan ya. Jadi saham itu turun, yang turun akan semakin turun gitu. Kalau teman-teman misalkan nih contoh punya WSKT di atas udah rugi sekitar 40% gitu, terus sekarang WSKT atau saham-saham konstruksi udah mulai reversal naik, boleh nggak beli lagi? Lihat dulu di portfolio WSKT itu udah punya berapa. Misalkan udah punya sampai di atas 20% dari total portfolio, sebaiknya nggak usah, sebaiknya wait and see aja, tunggu technical rebound baru kurangin posisi bertahap. Tapi kalau baru punya 5%-an mungkin bisa nambah 5% sampai maksimal 15% lagi. Ini contoh aja, nggak harus saham tersebut. Dan itu dengan catatan fundamental bagus dan teknikal bagus, atau minimal salah satu teknikalnya dulu. Kalau fundamentalnya bagus, teknikalnya nggak bagus, gimana? Hati-hati, kamu bisa bias gitu. Bisa biasnya gimana? Fundamental itu batasannya agak-agak kurang jelas, kadang-kadang agak-agak blur. Jadi beritanya bagus nih, ada EV, ada pembangunan IKN, dulu ada sovereign wealth fund, tapi sahamnya bisa aja nggak naik gitu. Jadi fokus ke teknikal juga. Sebentar ya, Asri banyak yang nanya, masih kedengeran nggak tuh joketan dangdutan? Lim Imei, Santa Claus rally-nya maju ke bulan September. Santa udah lupa bulan. Tenang aja. Ini kayaknya September Oktober bisa turun. Di akhir September
dan Oktober bisa turun karena suku bunga kayaknya bakalan naik lebih dari ekspektasi ngelihat inflasi inti Amerika tuh meningkat gitu. Jadi bakalan dapat diskon lagi dan justru bagus kalau September Oktober turun. Jadi November Desember ada kesempatan untuk naik. Oke, Asri pada nanyain tadi pakai keyboard apa? Suaranya bagus. Keyboard apaan? Oke. Asri koreksi normal aja sih dia koreksi normal aja, trennya masih oke. Buat trading jangka pendek aja ya untuk Asri ya. Culi dia nanya TKIM dan INKP koreksi normal, ketinggian jangka pendeknya M-Trade udah profit taking untuk jangka pendek, sedangkan jangka menengahnya kita masih ngehold untuk TKIM ya. Jadi biarin dia konsolidasi dulu, ngebentuk flat dulu, masih bagus kok, masih bagus. Oke ya. Jadi INKP ini lagi sideways, biarin dulu aja sideways. Nanti kalau kita udah waktunya buy, kita akan kasih tahu lagi di M-Trade secara real time. Amalian dan Ronald Wijaya nanya ASII, terus banyak yang nanya friend banyak ya, saham sejuta umat nih kayaknya ya. Oke. Astra International dia udah naik selama 4 sampai 5 hari berturut-turut dan dia kayaknya nggak dikasih turun lebih dalam dari 6650. Ini bagus sih teman-teman. Jadi nanti kalau misalkan Oktober ini ada koreksi ya masuk aja deh Astra International buat hold lamaan. Buka fundamental bagus nggak untuk jangka menengah? Bukalapak fundamental sih enggak ya, karena dia juga cuannya tuh dari cuan investasi kemarin sebenarnya, bukan dari operasional. Terus technicalnya juga masih sideways kayak gini, malah ada inverse head and shoulders, jadi enggak dulu. Ilva Faruk dikatakan koreksi normal itu cirinya gimana? Dikatakan koreksi normal jika dia turun dengan volume transaksi kecil dan trennya belum patah turun gitu. C. Alifa, kira-kira yang bisa bikin BCA turun apa? Ditungguin buat tambah muatan nggak dikasih terus? Lucu. Yang bikin BCA turun, bisa bikin BCA turun adalah kondisi secara makro, secara nasional, secara menyeluruh, dan juga secara global perekonomian yang memang prospek perekonomian tuh nggak bagus, jadi turun. Itu kan kayak kemarin pas pandemi dia turun sampai 40%. Saya nggak tahu di sini ada nggak yang nangkepin BCA 40% waktu itu jatuh. Aku ada beli guys, tapi udah kejual. Jadi BCA aku sekarang ya cuannya nggak sampai yang dari modal di bawah banget. Bayangin tuh kalau di bawah banget tuh udah berapa ya? Kita lihat ya, udah 90-100% kali ya. Sebenarnya gampang banget kan cari duit di market tuh, kalau nggak terburu-buru tuh gampang. Daripada TikTok ini loh BCA di bulan, kangen nggak kalian nunggu crash lagi nggak? Kalau lagi crash lagi tuh siapin duit. Crash tuh berapa sih? Diskon 25% atau diskon 40%. BCA turun 40% ya. Itu diskon banget gitu. Sampai sekarang dari Maret kemarin tuh BCA udah naik 94%. Portofolioku BCA tuh kira-kira cuan sekitar berapa ya? 30-40% kayaknya. Aku belum ngecek lagi, dan memang aku sengaja taruh di satu akun saham yang aku jarang pakai, jarang buka-buka gitu. Bahkan aku nggak buka online tradingnya kayak gimana gitu. Jadi ya anyway, kita menunggu semuanya untuk BCA turun. Kangen kan ya, tapi nanti pas turun, ini yang kerja di BCA langsung kasih hati-hati biru. Dia Natali, bangga ya. Jadi kangen kan kalau pas lagi ada crash lagi. Jadi surat wasiatnya kasih tahu ke anak-anak, kalau saham BCA turun 25% dari puncak atau 40%, masukin aja duit ke situ, gak usah pakai mikir. Untuk saat ini sih begitu ya. Oke. Crash, kata orang si Tungkir 93, dia bilang crash 8-10 tahun lagi. Nggak tentu loh, ada crash besar, ada crash kecil. Biasanya ada crash yang
2-3 tahunan, ada crash 5 tahunan. Yang menarik adalah setiap tahun yang diakhiri angka 7 adalah tahun puncak, tahun 8 habis itu turun. Tahun 8 tuh turun. Terus tahun yang diakhiri angka 2 adalah puncak kecil, tahun 3 tuh turun. 2012 puncak, 2013 turun. 2017 puncak, 2018 turun. Tapi turunnya cuma 25% gitu. Waktu itu ya. Jadi diingat-ingat aja sekarang tahun berapa? 2022 dong. Puncak mungkin tahun depan turun, nggak tahu juga. Oke. INKP udah dibahas tadi. RALS, Kio Delta 55. Interesting RALS. Sebelumnya aku mau kasih tahu teman-teman ada promo di bulan September. Wah, nama promonya. Daftar 12 bulan M-Trade, bonus 3 bulan. Ini bonusnya semakin kecil aja nih. Jadi jangan-jangan bulan depan bonusnya mengecil lagi. Oke, aku akan bahas RALS teman-teman. Buat yang mau daftar M-Trade langsung aja ke mtrade.id/WhatsApp ya. Karena materi edukasinya lengkap dan praktikal banget. Ya, ini RALS teman-teman, dia naik ya dari area support di sini. Terus ini patternnya cakep banget sih. Kalau aku sih buy ya teman-teman ya. Aku akan hold nih buat aku biarin aja. Aku nggak suka saham yang udah naik tinggi sekarang ini. Ya aku biarin aja. Alihkan perhatianmu dari BCA, terus carilah, lihatlah saham-saham yang masih di bawah kayak gini. Kadang-kadang aku sempat tergoda kayak aku ada beli. Dan ini ada info ke teman-teman juga kan ya, kayak saham Adikarya, SMBR yang udah beli di bawah gitu, sekarang kan udah pada naik. Rasanya tuh aku tuh sama kayak kalian, jadi nggak cuman kalian aja, aku tuh gatel pengen ngejual. Ini ada yang bilang nih gatel pengen jual, aku mau jualan pengen gitu karena lihat ijo-ijo lucu ya gitu. Tapi akhirnya aku urungkan diri, ya sudahlah gitu. Karena apa? Karena aku tahu di bulan Oktober nanti tuh market bakalan bisa ada koreksi. Jadi aku mikir kayak, aduh nanti kalau kena koreksi gimana ya? Manusiawi juga loh, saya sama seperti Anda. Tapi koreksi juga belum terjadi, biarin aja dulu lah. Akhirnya saya berpikir seperti itu. Kenapa? Karena kalau nanti pas terjadi koreksi dan trennya patah, jangan-jangan dia patah trennya tuh masih naik dulu baru patah di atas. Jadi nggak usah overthinking, nggak usah dipikirin sekarang dulu. Toh kan sekarang saham-saham yang aku hold, contoh kayak Adi, terus SMBR, kayak gitu-gitu, RALS, itu baru aja mulai keluar dari stage satunya. Jadi cara berpikirnya paham ya. Yang perlu kalian ingat-ingat adalah cara berpikirnya. Bentar ya. Oke. Lerak batik, pencuci batik, jual separuh di resisten, hold sisanya. Tipsnya bagus, cuman kalau dijual separuh terus lama-lama ya habis juga. Aku belinya nggak banyaknya tuh artinya udah aku bagi-bagi sesuai diversifikasi. Jadi kayak yang diajarin M-Trade, strategi dibagi 10% kayak gitu. Itu aku jalanin, jadi memang nggak banyak. Jadi beberapa sahamnya holdnya lumayan, diversifikasinya lumayan, tapi ya jadi per saham tuh nominalnya nggak banyak menurutku loh ya. Banyak gak banyak kan subjektif. Oke. Friend pada teriak-teriak mau bahas friend. Anyway, tadi RALS menarik ya teman-teman ya. Retail kita masih suka juga. Sorry pertanyaannya nggak semua bisa terjawab teman-teman. Kalau mau dijawab semua pertanyaannya di menu tanya saham di M-Trade, caranya adalah kalau di app itu ada kotak warnanya, di home ada warnanya, ada yang warnanya oranye, ada satu button warnanya oranye. Sedangkan kalau di website ini di kanan atas ini tombol QA-nya. Oke. Ya, kita sekarang udah mulai berkembang terus ya, udah mulai makin bagus. Ini ada ticker, beberapa fitur kita semakin perbaiki ke depan, dan kita lagi bikin sesuatu nih buat teman-teman semuanya yang semoga tahun ini bisa terwujud. Kita udah plan ini tuh dari 2 sampai 3 tahun guys. Semoga tahun ini bisa terwujud. Apa itu ya? Nanti ya aku kasih tahu. Oke, Wika Feryandi Chandra. Yang kena sentimen negatif dan positif BBM apa aja, ntar kita bahas bareng Coach William. Wika-nya masih konsolidasi, masih on track teman-teman. Jadi ya sudah, ditunggu saja.
Aku akan invite, ini kalau udah masuk VIP pop up-nya jangan dimunculin lagi. Oke. Aku akan invite Coach William. Aku jadi nggak fokus dengerin dangdutan itu, mau invite William tuh sampai bingung guys, ngetik apa gitu. Mau ngetik mthread_i friend. Oke. Ini para sejuta investor friend ini. Friendnya lagi di support, kayaknya koreksinya friendnya udah mulai ketahan. Aku bersihin aja deh ininya friendnya. Toh kita juga nggak ada friend. Jadi aku tarik satu garis di sini. Ini dia udah breakdown dari support friendnya. Cuman dia di sini lagi ketahan MA 200. Breakdown sih, cuman keluar candle ini. Jadi ada kemungkinan technical rebound. Aku nggak tahu kalian yang nanya tuh punya sahamnya atau gimana. Kalau belum punya sih aku belum rekomen beli. Karena dia jatuhnya volumenya lebih gede daripada volume naiknya. Jadi ini masih tanda distribusi. Masih buang barang nih. Big fund-nya masih buang barang. Jadi aku nggak saranin kalian untuk beli. Kalau misalkan ada technical rebound, ini lebih digunakan untuk keluar. Oke. Oke, Coach William. Nanti habis Coach William, aku mau share tentang satu cara untuk ngatasin saham nyangkut. Ya, Coach William, mau dong dibahas tentang dampak sebentar ya, let me check. Market Amerika berdarah-darah tapi Indonesia masih oke. Kenapa ya? Kok Indonesia anomali? Terus grup Panin ini ngegas lagi ada apa? Kalau grup Panin bahas besok di morning briefing besok kali ya. Terus saya pengen tahu tentang di workshop Zero to Hero analisis laporan keuangan tuh bakalan bahas apa gitu. Sama ya satu lagi BBM naik itu yang kedampak positif dan negatif saham apa aja. Nanti kalau semoga keburu, kalau nggak keburu di morning briefing besok. Oke, silahkan start dari market US dulu, merah tapi Indonesia justru malah hijau. Kenapa? Oke, mungkin bukan hijau ya, karena kan tadi kan closing kita masih merah ya, Misalnya Hijau cuma memang candle-nya. Hijau hijau candle-nya. candle-nya. Oke, ya, jadi gini ya, sebenarnya ini sudah kita bahas di morning briefing ya, yang lengkapnya kenapa bisa terjadi seperti ini ya. Jadi kemarin tadi pagi kita sudah bilang bahwa memang yang pertama tentu kita masih diuntungkan dari kondisi fundamental Indonesia yang masih cukup solid. Dari mana lihatnya? Tentu dari trade balance, dari cadangan devisa, lalu juga kita melihat bahwa inflation kita masih cukup solid walaupun memang akhir-akhir ini ada potensi naik, dan juga kita juga bisa melihat bagaimana spending power kita masih bagus ya, karena dari mana kita lihatnya dari IKK kita masih berada di level 122. Nah, dengan kondisi tersebut itu membuat investor asing itu masih cenderung suka untuk invest di pasar equity Indonesia. Gitu. Jadi kalau bisa kita lihat meskipun di Amerika Serikat mengalami turbulence gitu ya, tetapi yang menarik adalah bahwa asing masih konsisten masuk ke pasar equity Indonesia karena asing melihat banyak sekali opportunity di pasar Indonesia gitu. Jadi kita pikir ini yang membalance resiko dampak dari pelemahan yang terjadi pada bursa Amerika Serikat pada tadi malam gitu ya. Bagaimana pergerakan asing mampu menahan penurunan yang cukup signifikan pada bursa nasional kita. Nah, kenapa sih harus invest di Indonesia gitu ya, selain faktor makroekonomi juga menarik gitu ya. Yang kedua juga tentu Indonesia ini salah satu negara produsen komoditi ya. Ya mungkin teman-teman udah tahu ya story-nya kenapa kalau misalnya kita komoditi asing tuh suka gitu ya. Karena memang salah satu benefit di Indonesia itu adalah kita dapat menikmati luar biasa sekali benefit ketika harga komoditasnya naik, terutama batu bara gitu. Jadi investor asing makanya cenderung masuk ke Indonesia karena tadi dia lihat ada spot spesial di sektor komoditi kita gitu, dan kita adalah pemain tunggal dan juga diperhitungkan lah secara global dalam hal komoditi gitu. Jadi itu membuat kita bisa dianggap sebagai ya seperti yang ada yang disebut di kolom komentar ya, negeri komoditi gitu ya. Jadi memang ini yang saya pikir menjadi salah satu kenapa asing masih cukup atraktif melihat Indonesia gitu ya. Nah, Uh, apakah uh, apakah ini artinya market kita bakal resilience ke depan? Ya kita pikir masih resilience ya, tetapi memang masih ada downside risk-nya yang perlu kita antisipasi. Dari mana? Tentu dari valuasi IHSG dan juga posisi IHSG yang saat ini sudah mencapai di level yang kita pikir sudah mencapai di titik puncak lah gitu. Jadi tetap kita harus antisipasi meskipun market kita masih cukup solid dan juga masih cukup banyak sekali investor asing masuk ke pasar kita. Itu untuk yang pertama ya, terkait pertanyaan Miss Ellen tadi.
Lalu tadi yang kedua mungkin sebentar sekilas ya tentang workshop ya, analis fundamental from zero to hero. Kita kebetulan nanti ada event tanggal 24 ya teman-teman ya. Jadi memang di tanggal 24 ini kita ada event dari Sabtu selama 6 jam. Kita akan bahas tentang cara membaca laporan keuangan, cara analisis laporan keuangan, terus kita juga membahas tentang bagaimana cara menganalisis investigatif ya pada laporan keuangan. Lalu kita juga bisa mencari tahu bagaimana cara mencegah manipulasi pada laporan keuangan. Pokoknya sangat lengkap sekali gitu ya. Artinya bahwa kita expect tujuan akhir ataupun output dari teman-teman yang ikut workshop ini adalah teman-teman semakin paham bahwa ternyata membaca laporan keuangan itu nggak sesimpel sekedar membaca financial report terus selesai kita bisa memutuskan suatu kesimpulan bahwa perusahaan tersebut bagus atau enggak. Banyak sekali di dalam laporan keuangan itu trik-trik ataupun strategi yang cukup perlu diketahui dan jarang diketahui oleh semua orang tentang laporan keuangan gitu. Jadi disinilah kita akan membahas secara detail dan bisa mengurangi risiko teman-teman dalam kesalahan berinvestasi ketika membaca fundamental dari laporan keuangan suatu perusahaan gitu. Jadi kita tim fundamental sangat merekomendasikan ya buat teman-teman yang pengen belajar ataupun mendalami tentang laporan keuangan lebih spesifik gitu ya. Nah, mungkin yang terakhir pertanyaan Miss Ellen tadi terkait dampak dari kenaikan harga BBM ya. Ini juga ada pernah kita bahas ya di dalam morning briefing gitu ya sama beberapa event cuantasi kita beberapa minggu lalu gitu ya. Jadi yang pertama tentu yang akan kita antisipasi kalau harga BBM naik tentu adalah sektor-sektor yang akan terdampak dengan adanya kenaikan inflasi. Seperti apa? Yang pertama adalah tentu dari sektor transportasi dan logistik atau translog gitu ya. Nah, ini pasti terdampak. Yang kedua segmen sektor retail gitu ya. Sektor retail ini ya semua tahu ya kalau misalnya ekonomi mulai sedikit struggling, daya beli masyarakat mulai turun, pasti untuk sementara orang akan lebih cenderung menahan diri untuk belanja-belanja kebutuhan yang sifatnya itu tersier seperti kayak baju ataupun beli HP ataupun sebagainya gitu. Jadi retail salah satu yang kita pikir cukup terdampak, terutama untuk segmen retail yang target pasarnya adalah kelas menengah ke bawah. Nah itu harus hati-hati. Dan yang ketiga tentu adalah sektor ini ya teknologi ya e-commerce teknologi atau apapun lah itu. Kenapa? Karena tentu dengan kenaikan BBM akan mendorong kenaikan inflasi dan kalau inflasi naik tentu Bank Indonesia akan menaikkan suku bunga gitu. Jadi kalau misalnya suku bunga bank naik itu adalah berita kurang bagus bagi sektor teknologi gitu ya, apalagi yang memang secara bottom line itu masih net loss gitu. Jadi tiga sektor ini yang perlu kita antisipasi ya kalau misalnya harga BBM naik. Di sisi lain ada sektor yang mendapatkan benefited gitu ya. Nah, kita melihat bahwa yang diuntungkan untuk saat ini memang sangat terbatas ya. Cuma satu sektor yang kita pikir akan cukup resilient atau yang diuntungkan dengan adanya kenaikan inflasi tetap adalah sektor banking. Kenapa sektor banking? Tentu kalau misalnya nanti BBM sudah naik, inflasi naik, Bank Indonesia naik suku bunga, tentu kan sektor banking juga akan perlahan menaikkan tingkat suku bunga mereka gitu. Jadi kenaikan tingkat suku bunga secara tidak langsung bakal meningkatkan potensi net profit margin sektor banking dan itu positif buat investor yang invest di sektor banking gitu. Jadi kita pikir yang diuntungkan untuk saat ini itu adalah dari sektor banking. Yang dirugikan tadi ya ada tiga sektor pastinya gitu, Miss Ellen. Mungkin itu Miss sedikit jawaban dari pertanyaan Miss Ellen tadi. Oke, sip. Oke, thank you Will. Aku mau jawab. Ya, thank you Will udah boleh ini di off. Aku mau jawab satu pertanyaan. Ya, thanks Will ya. Aku mau jawab pertanyaan tentang gimana ngatasin saham nyangkut ya. Saham nyangkut adalah saham yang ruginya udah lebih dari 20%, 30% dan lebih. Caranya adalah jangan langsung dijual guys. Kurangin posisi dikit-dikit, tunggu technical rebound ya. Cek fundamental dan juga cek teknikalnya dulu ya. Karena kalau fundamentalnya kebetulan pas lagi valuasinya murah dan kemudian teknikalnya bagus pas lagi akumulasi, justru kamu habis cut loss terus tiba-tiba bisa naik gitu. Jadi be very careful kalau mau cut loss dari saham nyangkut. Jadi yang poin yang kedua yang perlu kalian perhatikan adalah porsi dibandingkan total portfolio. Kalau porsinya kecil nggak masalah, tapi kalau porsinya gede itu di atas 5%, nah itu yang akan jadi agak jadi sedikit masalah. Nguranginnya mesti bertahap banget gitu karena dampaknya besar. Ada solusi lain yang bercanda sih ini, biar porsinya jadi kecil gimana? Tambah modal lagi nanti kan porsinya jadi kecil. Nggak ya, yang terakhir ini ngaco. Oke, thank you teman-teman semuanya ya. Semoga bisa bermanfaat untuk IG Live malam hari ini. Kalau mau join workshop
laporan keuangan bisa ke entret.id/workshop. Saya Elot May, salam profit. Dadah.